saudara. Saya sering melihat seperti itu. Pada waktu saya untuk pergi, saudara, saya bilang, Bapak ini jarang ke gereja, ya saya suka lihat gitu. Iya kok, tahu males kok. Terus sudah gitu, saya yang untuk pergi, saya yang ngubur, saudara, di Pondok Kelapa. Supir ambulan, saudara, ngebut, saudara, saya ketinggalan, saudara. Padahal saya dulu suka ngebut, saudara, saya suka tune upin yang mobilnya Cepot Haniwiano itu zaman tahun 82, 83, saudara. Terus asistennya Aswin Bahar saya tune upin, dan banyak orang yang saya tune up nggak punya duit, tapi dia pengen balapan di sirkuit Ancol. Ton, tolongin gua dong, nanti kalau menang hadiahnya gua bagi deh lu, dia bilang gitu, saudara ya. Tapi gua nggak punya alat bornya, yang punya itu monster satu yang memang ahli dari Singapura, saudara, waktu saya ada di Timora Motor tuh. Gua bisanya pakai peniti, gua gedein itu spuyernya. Nggak apa-apa deh, gua saya gedein lagi pakai peniti, saudara ya. Saya timing lagi, terus dia balapan udah mau finish, mau menang, terbalik coba, saudara. Karena dia belum ahli dalam balapan, saudara ya. Makanya waktu dia lepas gas, langsung mesin itu ngedrop, langsung nahan ban, langsung terbalik, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, pada waktu saya ketinggalan, saudara, sama supir ambulan. Begitu sampai di Pondok Kelapa, saya bilang sama keluarga, sama teman-teman, tadi roh yang orang yang udah mati ngomong sama saya, untung gua nggak tengkurap, saya bilang gitu, saudara. Nah, hal-hal seperti demikian, saudara. Roh orang yang sudah mati, dia akan kembali kepada Tuhan, atau kembali kepada neraka karena pilihan pada kehidupan orang itu pada waktu masih hidup. Saudara harus memilih hidup. Saudara memilih Yesus Kristus Tuhan, maka mengucap syukur adalah kewajiban saudara. Amin. Pada waktu saudara mengucap syukur, pada waktu saudara bernyanyi, pada waktu kesulitan ekonomi, keluarga dalam sedang berduka, orang dunia pada bingung. Keluarga mati, nyanyi. Yang lebih stres lagi, setan pada stres, saudara. Bingung, mau diapain orang, gak bisa, susah. Mengucap syukur terus. Saudara, dalam keadaan susah, dalam keadaan duit nggak ada, kita harus tetap ceria. Amin. Tunjukkan wajahmu, sukacita. Walaupun di kantong nggak ada duit, sukacita terus. Iblisnya stres, bukan saudara yang stres. Amin. Luar biasa, saudara. Dia nggak bisa menghalang-halangi hidup saudara, karena saudara bisa mengucap syukur. Poin yang kedua, ayat 17 apa katanya? Tetaplah berdoa. Pada waktu saudara mengucap syukur, setelah mengucap syukur kita tetap berdoa. Eksis setiap-tiap hari. Siapa di sini yang tiap-tiap hari bangun pagi, baca Alkitab dan berdoa? Ini nggak ada yang katakan. Cuma satu bawa pengerjaannya, saudara. Nggak tahu yang di bawah nggak kelihatan sih, katanya. Bangun tidur, berdoa, baca Alkitab, jangan cari HP. Berdoa dulu, nggak salah buka HP, main game juga nggak apa-apa, saudara. Tapi bangun tidur, langsung yang dicari HP, bukannya cari Tuhan. Gimana mau diberkati kehidupan saudara? Gimana mau sukses dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara?
Pada waktu saudara setia, berdoa, mengucap syukur, berdoa di dalam setiap bangun pagi, mengucap syukur, maka berkat Tuhan akan berkelimpahan. Amin. Jadi bangun tidur jangan cari HP dulu, cari sate. Amin. Sate. Saat teduh. Itu sate, saat teduh. Pada waktu merenungkan firman. Ini firman buat saya apa ya? Minta Roh itu membimbing kita. Dia penolong kita. Iya puji Tuhan. Tapi jangan dijadikan pembantu babu kita, saudara. Dia yang memimpin jalan hidup kita. Begitu saya sampai di sini tadi, saya mau masuk masih sepi ya, teman ada yang tadi lagi foto ya, jadi saya muter lagi di parkir di sana, saudara ya. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur sambil berdoa dalam mobil. Biar berkat Tuhan mengalir dalam GBI Siloraba. Dan sidang saya tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Biar jemaatnya siapapun mereka dari denominasi manapun pada waktu hadir dalam GBI Siloraba pulang diberkati Tuhan. Amin. Iya, tepuk tangan boleh, silakan. Datang dengan masalah, pulang harus bebas masalah. Jangan tambah berat saudara, beban saudara. Karena tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak konsentrasi. Pada waktu duduk di sini, terutama ibu-ibu, tadi rumah udah dikunci belum tuh pintunya, gimana mau dapat kesuksesan berkat firman Tuhan saudara. Dan ini tidak boleh terjadi. Jadi yang kedua adalah ayat yang ke-17 tadi, tetaplah berdoa. Pada waktu saudara doanya belum dijawab, kan saudara tahu ya, didengar, oleh siapa? Allah ya. Saya selalu bicara didengar oleh Abah ya, jangan alergi ya, karena saya dulu menyembah Allah ya, jadi jangan ada polemik ini saudara ya. Nah, didengar oleh Abah. Pada waktu didengar, dijawab atau tidak, saudara harus tetap berdoa. Amin. Karena pada waktu belum dijawab, mungkin ada sesuatu yang belum klop dalam hati dan pikiran saudara. Mungkin belum waktunya Tuhan. Seperti anak kecil saudara. Pada waktu cucu saya, saudara 5 tahun, dia pengen naik motor sendiri. Saudara, saya nggak kasih saudara. Kalau saya kasih, saya yang gila, goblok. Ya pasti terbalik lah saudara ya. Karena itu nggak dikasih sama saya saudara. Tetapi saya ajak berdiri di depan. Dia suruh ngegas sendiri. Saya pegang yang sebelah kiri saudara. Jadi saya ancang-ancang begitu. Kalau dia kebanyakan ya buru-buru. Kalau nggak ya terbalik juga gitu saudara ya. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berdoa dalam kondisi apapun juga. Kita harus mempermuliakan Allah. Belum dijawab jangan ngeluh. Tetap berdoa. Pasti dijawab sama Tuhan. Amin. Pada waktu saudara setia berdoa saudara. Di dalam pekerjaan. Pagi, siang. Ya malam tentu di rumah ya doanya. Jam makan sisihkan 20 menit untuk doa. Jangan buat kusut. Pada waktu bos lihat ini, saudara pasti diajak makan. Amin. Pasti dikepelin malahan saudara ya. Kepelin bukan ditonjok gitu saudara ya. Dikasih amplop. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Suatu ketika saya khotbah. Saudara tahu waktu pertama saya khotbah dapat duit berapa? 1.500. Tenggo. Istri saya ngeluh. Buat apa? Duit 1.500.
bisa beli beras? Saya bilang, ah nggak mungkin bisa, 1,5 liter. Saya bilang gitu, saudara. Saya kasih dalam Tuhan, mengucap syukur. Ada waktu mengucap syukur, berkat mengalir. Burung gagak bawa sembako, burung gagak bawa transferan. Amin. Pada waktu saudara setia, saudara berdoa, saudara nikmati sate saat teduhnya saudara, Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan sarapan buat saudara. Amin. Pada waktu saudara setia mengucap syukur dan berdoa, Tuhan dari sorga melihat anaknya yang luar biasa, maka diberkati oleh Tuhan. Disuruh burung gagak dan para malaikat untuk membawa sembako, membawa transferan kepada saudara. Selama 2 tahun, walaupun saya nggak ada jadwal khotbah, tetapi untuk makan setiap bulan tetap Tuhan berkati. Amin. Dan istri saya nggak ngeluh, saudara. Dia bersuka cita. Banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mengeluh, saudara, karena nggak dapat job, saudara, dalam khotbah, saudara. Maka tabungannya diambil untuk makan sampai akhirnya 0, saudara. Dan akhirnya setelah itu stres berat dan mati. Pastor saudara, Surya Rafali, saudara, tahu orang ini, saudara. Dan banyak masih, saudara. Stres, tapi saya enggak, saudara. Tiap bulan Tuhan cukupkan. Bahkan ada kelebihan, itu nggak diambil waktu ditransfer. 1 bulan masih ada lebih, tiap bulan lebih, tiap bulan lebih, 2 tahun lebih. Coba, saudara, luar biasa. Walaupun ini kurus seperti gini gitu, saudara ya, 12 kilo tadi saya bilang, saudara ya. Memang sengaja saya nggak mau makan nasi lagi, makanya cuman keredok ya. Itu semua tanam cuman beli sih, itu aja ya, apa, terong hijau, saudara. Semuanya itu yang namanya makanan apa, cabai, terus kemangi yang pedas, saudara. Wah, luar biasa. Saya makan itu aja, saudara, supaya nanti pada waktu kesusahan, saya sudah beberapa kali khotbah ya, saya bilang bahwa nanti pada waktu kesusahan saya bisa tahan lapar. Iya, makanya ketawa, puji Tuhan, saudara ya. Nanti yang nggak bisa tahan lapar, saudara, pasti mengeluh, pasti menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh iblis. Ini sudah akhir zaman, iblis tahu waktunya, saudara, singkat. Makanya dia ingin menghancurkan gereja Tuhan. Dia ingin memecahkan, dia ingin mengadu domba, saudara. Maka pada waktu saudara mengucap syukur, iblis stres karena nggak bisa masuk, karena nggak ada celah buat saudara. Amin. Karena malaikat Tuhan sendiri memberkati luar biasa, saudara. Itulah yang Tuhan mau. Berkat tetap mengalir pada waktu saudara berdoa. Rajin doa pagi, sembako pasti melimpah. Amin. Begitu saudara berdoa siang malam ya, jadi pagi, siang, malam, transferan saudara, usaha saudara semakin meningkat. Padahal orang-orang dulu udah tahu ya, orang Kristen juga tahu ya, tapi kenapa diabaikan? Karena nggak suka baca Alkitab, sukanya gosip. Wah, dia jadi orang Kristen pasti masuk surga. Enggak, memang gadis bodoh, saudara. Karena nggak kesiapan jiwanya, rohnya, maka dia memberontak, malas, bisikan iblis yang langsung, ada orderan enggak ya? Ada job enggak ya, dan lain sebagainya, saudara. Supaya saudara ngerti ya, di mana Tuhan menyuruh burung gagak, menyuruh malaikat membawa transferan kepada saudara, supaya saudara hidup sukses. Amin. Yuk kita baca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6. Saudara baca dengan suara yang keras, biar telinga saudara mendengar. Maka firman itu akan hidup dalam hidup saudara.
saudara tidak akan bisa dikecoh sama masalah yang akan melanda atau menghalangi, menerjang atau menghancurkan. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, saya bertanya kepada saudara, dikatakan pagi dan petang burung-burung gagak mau membawa roti, dan saya tanya sama saudara, dagingnya mentah apa enggak? Matang, puji Tuhan. Kalau dagingnya mentah, Tuhan menganggap yang namanya Elia itu kucing. Dia sudah makan daging. Mungkin sekarang yang lagi ngetren saudara ya, pada waktu zaman Elia itu dikasih makan daging, dagingnya mungkin rendang babi saudara ya. Bisa aja, amin, punya tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Ya, saudara. Kita belum makan yang namanya McD, McDonald saudara. Elia sudah makan dulu saudara. Disuruh minum sungai kerit sampai kering saudara. Karena pada waktu itu juga masalah kesulitan untuk hidup sedang paceklik, sedang pandemi saudara. Makanya setelah sungai kerit kering, Tuhan utus Elia untuk pergi ke janda di Sarfat. Janda yang miskin, Tuhan suruh saudara. Karena Elia mengerti, karena dia suka mengucap syukur saudara dari hal yang kecil, maka dia tidak berpikir saudara untuk melanggar firman. Dia pergi ke janda yang miskin di Sarfat saudara. Kalau saudara di daerah provinsi Banten ini, khususnya di tempat ini di Ruko Gatget saudara ya, terus kesulitan pangan saudara, terus Tuhan bilang saudara pergi ke Papua, ada janda miskin akan memberi makan saudara. Pergi apa enggak? Saudara pasti nggak mau pergi. Mana mungkin janda miskin dia juga perlu makan. Gak mungkin dia kasih makan sama kita. Padahal Tuhan punya rencana luar biasa. Pada waktu Elia pergi, Tuhan juga akan memberkati janda yang miskin itu. Amin. Pada waktu dia sampai ke janda yang miskin, dia sedang ngumpulin kayu bakar. Itu pada ayat selanjutnya dari 1 Raja-Raja pasal 17 ke 18-nya saudara. Dia lagi ngumpulin kayu bakar untuk buat roti, makan dia sama anaknya hari itu. Besok gak ada lagi, habis. Cuman ada segenggam tepung dan minyak sedikit dibuli-buli, yaitu botol kecil. Elia datang. Bu, buatin sayanya roti bundar kecil. Ya namanya orang susah, tetap kan ada pengeluhnya saudara. Wahai Nabi, saya cuma punya gandum 1 genggam, minyak sedikit. Saya makan hari ini, besok saya nggak makan, mati. Tapi pikiran dia waras, karena dia punya cinta kasih. Dia tahu mengucap syukur. Dia berdoa gak ngeluh. Janda di Sarfat ini gak ngeluh saudara. Dia berpikir hari ini saya makan, besok saya mati. Kalau hari ini saya berikan kepada Elia, saya mati, sama besok mati. Apa bedanya 1 hari? Makanya dengan hati yang tulus, dia buatin roti bundar kecil buat Elia. Ternyata tepungnya gak habis. Mujizat terjadi pada waktu kita setia Tuhan, gak mengeluh, mengucap syukur, dan mengutamakan hamba Tuhan. Saudara akan tahu hamba Tuhan palsu, hamba Tuhan karbitan. Saudara akan tahu saudara bedanya. Pasti saudara. Ya, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus.
Makanya nggak semua pendeta bisa masuk surga, saudara. Matius 21, Matius 7 ayat 21, 22, 23. Bukan pendeta yang bicara Yesus, Yesus Tuhan di dalam mimbar ini atau di belakang mimbar ya, bukan di atas mimbar. Kalau di atas mimbar berdiri saudara di mimbar ya. Tapi di belakang mimbar, Yesus, Yesus Tuhan yang boleh masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Yang setia, mengucap syukur, nggak mengharapkan balasan karena dia sudah memberikan hidup yang kekal. Dia sudah memberikan hidup, dia sudah memberikan apa yang menjadi kebutuhan, sudah beranak cucu sesuai keinginan Tuhan. Dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26, Tuhan terus kasih tahu supaya kita beranak cucu, memenuhi bumi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ajak suami saudara yang hari ini suaminya nggak ikut, ajak istrinya yang hari ini istrinya nggak ikut, ajak anaknya supaya bangku-bangku yang kosong ini penuh. Amin. Dan saudara pasti diberkati Tuhan, keluargamu juga pasti diberkati Tuhan. Anak saya tiga-tiganya diberkati Tuhan, saudara. Menantu saya juga diberkati Tuhan, nggak kekurangan, saudara. Makanya pada waktu pendeta bilang, lumayan enak Tuhan punya anak tuh, semuanya diberkati Tuhan. Tapi saya nggak pernah minta bagi gua dong gaji lo gitu, enggak saudara. Cuman anak nomor yang bungsu, dia mengikuti firman. Gaji pertama dikasihin ke bapaknya, pendeta, dia tanya dulu, Pak, aku punya gaji, aku mau kasih ke gereja untuk buah sulung. Saya uji, kalau kamu kasih ke gereja, besok kamu mau makan apa? Aku kan bisa puasa. Di kantor kasih minum. Di kantor kadang-kadang bos begitu baik, ajak makan. Kadang-kadang memang waktu dibawain bekal sama istri saya, bawa pulang lagi. Saudara, malah jadi basi sampai di rumah, saudara, karena nggak dimakan, saudara. Luar biasa. Tapi aku mau kasih gereja yang mana ya? Karena gerejanya nggak ada yang care sama papa. Katanya dia bilang gitu, saudara. Ya udah, kamu kasih pendeta siapa aja, aku mau kasih papa gimana? Ya udah aku terima, saudara. Ya luar biasa. Namanya dikasih gaji, saudara, ya luar biasa. Sampai hari ini dipenuhi, naik gajinya, terus bisa punya kendaraan sendiri. Terus dia tepuk tangan buat Tuhan. Terus dia bilang sama mamanya, Ma, aku mau beli rumah, boleh nggak? Ya boleh, kalau ada duitnya. Saya bilang ada, katanya dia bilang gitu, saudara. Luar biasa. Bukan saya pamer, saudara. Tapi karena ada ucapan syukur, karena ada doa yang betul-betul mempermuliakan nama Tuhan.